Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat saya hormati sesepuh kita, guru kita, panutan kita, Bapak Kiai Haji Samsul Azhar, yang dengan tulus dan ikhlas sering mendampingi kita ketika kita berada dalam dunia dakwah, termasuk kajian Sabtu pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat, umur yang panjang dan penuh dengan kebarokahan. Juga Ustadz Mujiono, Pak Rahmat, juga para pengurus kajian yang dirahmati Allah, wabil khusus Direktur Rumah Sakit Wadir dan seluruh pejabat di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang saya muliakan. Dan tentu tidak ketinggalan, di sini kelihatannya ada anak-anakku dari Panti Asuhan ya. Panti Asuhan Putra Muhammadiyah, seluruh karyawan dan karyawati yang hari ini hadir. Mudah-mudahan kita semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bersilaturahim di hadapan ibu bapak semuanya. Tentu hal ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena silaturahim ini akhir-akhir ini mulai ditinggalkan banyak orang. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan, maaf, kenapa terjadi banyak kefakiran di lingkungan kita? Sebenarnya jawabannya sederhana. Uang iku mergo aras-arasan silaturahim. Orang itu karena memutus silaturahim, maka kefakiran itu muncul dalam pribadinya. Jadi fungsi silaturahim itu sebenarnya ada dua. Satu, katanya Allah melalui Rasulullah, uang sing sregep silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan akan diperbanyak rezekinya. Jadi sampean ku nek pengen sugih donya, sugih akhirat, jawabannya sederhana, sregep-sregep silatur. Termasuk seperti ini. Nah, alhamdulillah saya diberi tema menarik oleh takmir, yaitu Muhammadiyah dan Islam berkemajuan. Jamaah rahimakumullah, berbicara Muhammadiyah, kita tidak boleh tidak, karena kita berada dalam sistem, dalam komponen Muhammadiyah, ojo sampai awake dhewe iku gak ngerti opo iku Muhammadiyah. Kita berada komponen, sebagian komponen dari sistem Muhammadiyah, sampai awake dhewe gak paham Muhammadiyah iku keliru.
Bahkan akan menjadi hal yang sangat riskan jika kita berada dalam satu sistem tapi awake dhewe nyelentak sistem. Nyelentak niku napa? Menjahili. Nggih ta? Saya beri contoh sederhana saja. Karena saya itu kalau ngaji senang memberikan yang real. Anak-anak muda yang senang motor. Kebetulan basic saya juga orang sains. Disebut motor itu karena bergerak. Disebut motor itu karena bergerak. Nah, dalam motor itu apakah 2 tak atau 4 tak? Di situ ada cinder kop, ada piston yang dinyalakan dengan karburator yang di situ ada bahan bakarnya bensin atau yang lain. Misalnya dalam satu komponen itu, anggap aja saya tidak promosi merek ya. Misalnya motornya itu Honda. Motornya Honda. Semua komponen yang ada itu harus dilingkan cari produk yang sama. Harus Honda. Tetapi jika dalam satu sistem itu ada komponen yang lain, sampean rasakan naiki motor itu nggak enak. Nggak enak. Arah pembicaraan saya ini seperti ini. Sampai sekarang berada di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah. Pada saat masuk dulu ada sebuah komitmen bahwa kita akan bermuhammadiyah meskipun dengan cara pelan-pelan. Tetapi di tengah perjalanan sampai ada rasa gerundel, gak cocok dengan ajarannya Muhammadiyah. Mulai ada isu ini dan itu pasti gak nyaman. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Saya sepakat dengan yang disampaikan Ustadz tadi, karena mungkin panjenengan jarang di kajian, sehingga ada miss. Nah, untuk ini pada kajian pagi hari ini, mari kita mengkaji Muhammadiyah secara utuh. Barangkali nanti kalau tidak sampai ya suatu saat dikaji kembali. Muhammadiyah itu dari sisi istilah berasal dari kata Muhammad dan Iya. Siapa itu Muhammad? Adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Ia adalah pengikut. Sehingga kalau disebut Muhammadiyah adalah pengikutnya Nabi Muhammad. Saya tanya kepada seluruh hadirin. Nek enek uwong ngikuti Nabi Muhammad, iku bener napa salah? Dijawab dengan tegas. Benar atau salah? Berarti kalau kita bermuhammadiyah itu benar atau salah? Alhamdulillah. Ini harus keyakinan yang kita bangun. Nah, saya tadi menyimak apa yang dibaca oleh Qori. Itu di Al-Quran insya Allah surat Al-Ahzab ayat 21. Yang bawa HP bisa di browsing. Itu insya Allah yang dibaca Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau tidak salah, Al-Quran surat Al-Ahzab itu dalam tata urutan surat di Al-Quran yang 114 surat itu ada di urutan ke-33, insya Allah. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Terdapat contoh-contoh kehidupan yang baik. Nah, ini ayat ini harus kita yakini bahwa awake dhewe nek gawe contoh kehidupan, aja golek contoh tokoh-tokoh yang lain yang belum tentu tokoh itu kebaikannya seperti yang disampaikan Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira.
Contoh teladan kehidupan pada diri Rasulullah itu lengkap. Kanggone sinten? Kanggone orang yang berharap rahmate Gusti Allah. Kanggone sinten malih? Kanggone wong sing pengen uripe engko ning akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Juga bagi orang yang berzikir kepada Allah banyak-banyak. Jadi lengkap pribadi Rasulullah itu. Kehidupan Rasulullah memberikan contoh dan suri teladan itu yang banyak. Nah, mari kita kaji Bapak Ibu. Saya bertanya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari apa? Halo? Hari? Bulannya? Rabiul Awal. Tahunnya? Tahun gajah. Nah ini Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Kalau dulu ilmunya seperti itu nggak apa-apa. Tapi ini wis jadi karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah, kudune wis seru. Lah kalau wafatnya Rasulullah hari apa? Nah, ini menjadi masalah baru buat Pak Ustadz ini. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya dilahirkan hari Senin, tapi wafatnya Rasulullah juga hari. Halo, wafatnya Rasulullah hari Senin. Bulannya juga bulan Rabiul Awal. Jadi kalau ditanya lahir dan wafatnya Rasulullah hari apa, bulan apa? Hari Senin, bulan Rabiul Awal. Tahun kelahirannya tahun gajah. Nggih. Nek wafatnya tahun gajah juga. Tahun kelahiran Rasulullah itu tahunnya 571 Masehi. Pak Direktur, nanti kalau ada asesmen, ada evaluasi karyawan, tolong ini menjadi bahan pertanyaan. Bener, mosok karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah lahir Rasulullah tahunnya gak tahu. Tahun gajah bener. Itu ingatan pada saat sampean kecil dulu waktu di TK, waktu di SD, mungkin di MI. Ada pesan moral menyampaikan ilmu melalui lagu. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing dulu ngaten nggih. Dinten ing Senin bulan Maulud tahun. Nah niku enggak salah sampean, bener tahun gajah. Itu pesan ilmu supaya bisa masuk di level anak-anak dilakukan bener. Ada dilanjutkan. Engkang ibu asmane kok yo ditambahi Siti barang to. Neng Mekahnya apa enek Siti to? Engkang Rama asmane Said Ab. Kalau tidak Siti mungkin Bunda ya. Karena di Arab nggak ada Siti, tapi di Arab juga nggak ada Bunda. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sampai sekarang saya ajak hitung-hitung. Lahirnya Rasulullah tahun 571 Masehi. Ini tolong diingat. Wafatnya Rasulullah tahun 632 Masehi. 632 diambil 571 itu ada berapa? 61 tahun. Pinter. Berarti usianya Rasulullah pinten tahun? Loh kok gak dijawab? 632 diambil 571 berapa? Berarti usianya Rasulullah pinten? Bener. Sampai tidak salah. Betul. Iku dihitung berdasarkan tahun Masehi. Lah kenapa dihitung tahun Masehi? Mergo umat Islam pada saat itu urung duwe kalender. Rasulullah lahir, Rasulullah wafat, umat Islam belum punya kalender.
Panjenengan mungkin sudah pernah dengarkan oleh ustadz yang lain. Umat Islam itu punya kalender Hijriyah itu ketika khalifah yang kedua. Siapa khalifah yang kedua setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Itu baru umat Islam punya kalender. Nah, cara ngitungnya kalender umat Islam yang disebut dengan kalender Hijriyah itu dihitung berdasarkan bulan berputar mengelilingi bumi. Halo? Napa mau? Kalender Hijriyah niku dihitung karyawan Muhammad harus tahu loh, Bu, Pak. Napa carane ngitung kalender Hijriyah? Dihitung berdasarkan bulan berputar ngelilingi bumi. Ini keilmu Bapak Ibu. Kalau ini tidak dijelentrehne detail, panjenengan panggah sampai tuwek kok gak ngerti apa bedanya Hijriyah dengan Masehi. Maka itu perlu saya sampaikan ini. Kalender Hijriyah itu saya ulang kembali, dihitung pengkalenderannya berdasarkan apa? Bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, 1 tahun putaran bulan berputar mengelilingi bumi iku jumlah dinone ketemu 355 dino. 355 hari. Nah, sekarang yang Masehi Pak Ustadz. Tahun Masehi itu dihitung berdasarkan berputarnya bumi berputar mengelilingi matahari. Beda apa badan? Kalau tadi Hijriyah dihitung berdasarkan bulan berputar mengelilingi bumi, nek Masehi dihitung berdasarkan bumi berputar mengelilingi matahari. Iku jumlahnya beda. Lebih panjang lintasannya. Karena sampai semuanya berbasis IPA, saya yakin dulu waktu di SMA ini ada pelajaran. Berputarnya bumi mengelilingi matahari itu perlu waktu 365 hari. Kalau tadi bulan berputar mengelilingi bumi perlu waktu pinten? 355 hari. Nek 325 dijupuk 355 enten pinten? 10. Nek dipengno 1 pinten? 610 iku nek dibagi 355 iku wis meh 2 tahun. Berarti usiane Rasulullah iku nek enek sing nyebut 3 tahun niku bener napa salah? Nek enek sing nyebut 1 niku bener apa salah? Ini agama Bapak Ibu. Ada kadang-kadang suatu konsep yang ilmune gak eruh, gampang nyalah nih. Ini Bapak Ibu. Sesuatu itu kalau nggak tahu ilmunya, ayo belajar dulu. Jangan gampang nyalahkan. Nah, ini nek lagune Farel yo ojo di apal to panjenengan? Nek Al-Qur'an surat Al-Mulk yang 30 ayat itu apal apa mboten? Ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, ayo belajar kembali. Ini terkait dengan Muhammadiyah dan Islam berkemajuan. Saya tanya kembali karena ngaji itu kalau tidak ada umpan balik mesti isinya ngantuk. Ngantuk Bapak Ibu. Lebih-lebih sebenarnya ilmu agama itu pernah diajarkan. Saya tidak sependapat yang disampaikan Pak Kiai Haji Samsul Azhar tadi. Utang itu gak usah dipikir. Memang benar, utang itu memang perlu dibayar. Disaur, gak usah dipikir, tapi dibayar, disaur. Sama dengan kita Bapak Ibu, kita sering diminta oleh Allah, kita ini harus bersandar pada Allah, aja bersandar pada dinding. Nek sing usianya sepuh nggak apa-apa lah, nek sing muda-muda ngajiku lebih ke depan. Rasulullah itu kalau ngaji dengan sahabat itu dengkulnya tatapan Bapak Ibu. Memandang Rasulullah itu ibadah. Memandang orang alim apa meneh sodok ganteng kados kula ngeten iki. Ya ibadah Bapak Ibu. Ijek sodok nggih. Rodok napa sodok? Nek di Lamongan niku sodok, nek Kediri niku rodok. Bapak Ibu, saya tanya kembali, Rasulullah tadi wafat tahun pinten?
632 Masehi. Sakniki awake dhewe Masehi ini tahun pinten? 2022. Nggak usah ditomboki togel loh ya. Karena ini sudah banyak polisi yang ditangkap yang ikut terlibat dalam togel dan narkoba ini. Hati-hati sampean. 2022 diambil 632 pinten jumlahnya 1390 tahun Bapak Ibu. Awake dhewe ditinggal Rasulullah wis 1390 tahun. Iku wis suwe. Ada akidah yang perlu saya sampaikan ke panjenengan yang sesuai dengan dasar Al-Qur'an. Apa itu? Sampai abad ini, saat ini yang lagi rame abad media sosial, apapun kualitas ilmu seseorang, tingginya ilmu seseorang, sampai berani mengikrarkan diri diangkat sebagai nabi dan rasul, panjenengan wajib tidak percaya. Nek umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW percaya ada nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, iku islami batal. Alias awak dhewe gak oleh percaya. Ada orang yang mengikrarkan diri mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit. Saya nggak percaya itu. Kalau dapat pangsit mungkin Bapak Ibu. Pakai mengikrarkan diri menjadi nabi dan rasul. Kok wani-wani ini Bapak Ibu? Dulu di Kabuh itu loh, Jombang, ada tokoh yang semedi, dia katanya menerima wahyu jadi nabi dan rasul. Iku awake dhewe kudu gak percaya Bapak. Bahkan ada organisasi Islam yang sekarang ini juga sedang ramai dibicarakan, mengakui tokohnya itu seorang nabi dan rasul. Itu awake dhewe wajib tidak percaya. Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu disampaikan Allah di dalam Al-Quran sebagai khotamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Penutupnya para nabi dan rasul. Jadi wis gak enek Allah mengirimkan nabi dan rasul di muka bumi ini, gak ada. Nah, Nabi Muhammad SAW itu penutupnya para nabi dan rasul. Nah, 1390 tahun itu Bapak Ibu. Ini Rasulullah pernah dawuh. Nanti umatku, kata Rasulullah, umure umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nek umure umatku lebih dari 70 tahun, kata Rasulullah, maya juju dalik, jumlahnya sedikit. Pak Yai Azhar saat ini pinten? Nah, sudah lebih 70 tahun. Jumlahnya saat ini loh dibanding sampean. Sampean masih mungkin ada yang 30, ada yang 40, ada yang 20 sekian. Jumlahnya lebih besar. Nah, kalau saya ambil rata-rata usianya orang sekarang itu 65 tahun, 1390 tahun dibagi 65, itu sekitar kurang lebih 22 generasi. Berarti setelah Nabi Muhammad wafat sampai sekarang ini, ilmunya awake dhewe wis enek 22 turun. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah tahun pinten? Kok ya gak ero to? 19? Sekarang sudah hampir lebih satu abad. Itu berarti turunnya sudah turun yang ke-20 Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya juga silsilah turunnya Nabi dan Rasul. Mendirikan Muhammadiyah itu. Jadi kita ini sudah jauh ditinggal oleh Rasulullah, dan ketika kita sudah ditinggal Rasulullah ini, Allah sudah tidak ngirim Nabi dan Rasul, tapi memberikan alat yang dipakai pedoman agar kita itu menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya katakan tadi karena Muhammadiyah itu pengikutnya Nabi Muhammad, berarti awake dhewe segala sesuatunya dalam beribadah itu kalau bisa, dan saya harapkan bisa, berkiblatnya pada Rasulullah. Kalau ada hal-hal yang mungkin di antara kita masih ada perbedaan, ayo ngajinya ditambah. Kadang-kadang perbedaan itu terjadi karena menurut logika saya, ibarat orang berhitung itu 1 sampai 10, ada yang berhitung bisanya baru sampai 3, 4, wis nyalahne sing angka 9. Ini bahaya Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngaji terus saja, itu nanti akan ketemu. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang pernah disampaikan 14 abad yang silam. Rasulullah dawuh, khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kata Rasulullah. Lah zamannya Nabi dan Rasul itu siapa? Para sahabat Nabi. Di abad ini biar ada orang yang ilmunya sampai tingginya seberapa, ora enek sing nandingi kualitas keimanan, ketakwaan dan keilmuannya menandingi sahabat-sahabat Nabi. Gak enek tandingannya Bapak. Gak enek tandingannya. Jadi zaman Rasulullah, zaman para sahabat, Rasulullah menyebutnya khairun nasi qarni. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Islam adalah di masaku, di zamanku. Mungkin panjenengan tanya, kenapa seperti itu? Jawabannya, karena umat Islam pada saat itu berada di dekat sumbernya. Kalau ada terjadi perbedaan dalam menyikapi ubudiyah, mereka langsung tanya kepada sumbernya, langsung selesai. Beda dengan di abad sekarang, Bapak. Sekarang ini mungkin ada di antara kita masih yang ilmunya mungkin belum nyampe di sana. Enek sing ijek ragu-ragu sholat di Masjid Muhammadiyah atau di masjid lain yang pada saat itu imamnya membaca surat dengan jahar yang bismillah yo gak dibanterne. Mungkin saya sing ragu-ragu seperti itu. Aku lo wegah sholat neng kono ki nyapo maca bismillah gak diwaca. Tanya seperti itu. Surat bismillah yo gak diwaca. Iku ada yang berpaham seperti itu. Ada yang berpaham macane bismillah gak dibanterne. Gak tatak, mergo aku mulai cilik sholat di tempat masjid atau langgar yang imamnya maca bismillah dibanterne. Ini menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Tapi kalau panjenengan didasari pada ilmu, insya Allah selesai Bapak Ibu. Ilmunya apa Bapak Ibu? Imam yang imami yang membaca Al-Fatihah, yang bismillahnya tidak dizaharkan, itu asline maca bismillah tapi ora dibanterne. Lah ilmune gimana? Karena pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW juga pernah sholat sing ketika membaca Al-Fatihah maupun surat bismillahnya tidak dizaharkan. Tetapi pada suatu waktu tertentu Rasulullah juga pernah sholat yang maca Al-Fatihah bismillah dibanterne. Ketika maca surat bismillahnya juga dibanterne. Jadi podo-podo enek dasare Bapak Ibu. Sama-sama ada dasarnya. Nah ini perlu kita perkuat. Kemudian Rasulullah dawuh di dalam hadisnya, summalladina yalunahum, summalladina yalunahum. Kemudian setelah generasiku adalah generasi berikutnya, generasi berikutnya, dan generasi berikutnya. Siapa generasi setelah Rasulullah? Kalau generasi Rasulullah itu adalah sahabat Nabi. Kalau generasi setelah sahabat Nabi adalah tabi'in. Generasi setelah tabi'in adalah tabi'in. Nah, ini adalah generasi-generasi baik.
Nah, kalau kita ini sekarang ini Bapak Ibu, kita berada seperti yang disebutkan Rasulullah, summa yaji'u aqwamun tasbiku sahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu sahadatuhu. Kita ini sekarang berada di abad yang disebut Rasulullah terakhir ini. Apa itu? Yaitu abad di mana kebanyakan orang itu kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Apa maksud dari hadis ini? Ternyata di akhir-akhir abad ini banyak orang yang berdusta, banyak orang yang berbohong. Jadi ini benar Bapak. Di akhir zaman ini ternyata banyak orang yang berdusta, banyak orang yang berbohong. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah, saya ajak berpikir yang realistis lagi sekarang. Karena semuanya dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA, bahkan di SMA-nya saya yakin banyak yang ambil jurusan IPA. Pada pelajaran IPA dulu ada pelajaran tumbuh-tumbuhan tanaman yang disebut tanaman atau tumbuhan maju. Itu adalah tanaman yang mempunyai sifat berbeda dengan induknya. Itu disebut maju Bapak Ibu. Contoh seperti ini yang pernah saya sampaikan juga di tempat lain. Dulu di kecil saya, di kecilnya Pak Azhar ini, nek petani nandur jagung, petani yang menanam jagung, rata-rata berbuah berapa Bapak Ibu? Bertongkol berapa? 1, kalau dulu loh ya, tahun-tahun dulu. Tanduran jagung pada tempo dulu, nek petani nandur jagung, iku kok siji Bapak. Sekarang ini, karena tanaman itu maju, disebut maju, maka jagung itu banyak yang bertongkol 2 atau bertongkol 3. Itu berarti tanaman itu maju. Dulu masa kecil saya, kalau makan semangka, itu ribet dengan biji. Banyak bijinya. Sekarang, karena tanaman itu maju, maka sudah banyak semangka yang tanpa biji. Itu berarti tanaman itu maju. Ada lagi kacang. Kacang Garuda itu, saya tidak pamer merek Bapak Ibu ya, karena yang sering dibeli itu adalah kacang bungkus Garuda. Itu dulu isinya 2. Yang paling banyak 2. Sekarang ini tidak. Ada yang 3. Ada yang 4, ada yang 5. Itu berarti tanduran maju. Ada lagi kedelai. Kedelai dulu masa-masa kecil saya, kedelainya itu kecil-kecil, kontet-kontet kecil-kecil. Sekarang itu enek kedelai sing gedene sak driji-drijine sampean. Panjenengan masuk di Golden, cari itu ada kedelai yang besar-besar. Itu berarti disebut tanaman maju, tumbuh-tumbuhan maju. Saya bertanya, apa buktinya bahwa tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu tadi maju? Yang saya katakan tadi apa? Kalau tumbuhan itu menjauhi sifat induknya. Dibaleni Bapak Ibu. Tumbuhan disebut maju apabila menjauhi sifat induknya. Lah Islam yang berkemajuan itu kebalikan. Islam itu disebut maju itu jika kita itu mendekat induknya Bapak Ibu. Sumbernya. Islam itu disebut berkemajuan manakala umat Islam itu dalam beribadah idek dengan sumbernya. Lah sumber Islam itu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu, hadirnya Muhammadiyah itu berusaha dalam berubudiyah dekatkan kita kepada Rasulullah.
Kenapa? Karena bernama Muhammadiyah itu adalah pengikutnya Rasulullah. Maka itu nek enek wong nyambut gawe ning rumah sakit Muhammadiyah iki lho Bapak Ibu. Ijek salat tarawih 23 rakaat hanya 4 menit. Iku jenenge gak edek karo Rasulullah. Oh Bapak Ibu. Kalau sholat tarawih 23 rakaat dengan syarat rukunnya dipenuhi dengan baik, tumakninahnya baik, bacaannya baik, khusyuk, nggak apa-apa. Tapi 23 rakaat 4 menit niku lho sholat cap nopo. Atas. Bapak Ibu. Sholat semacam ini tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah diterangkan di dalam sebuah hadis, kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak. Kakinya sampai bengkak. Saking lamanya berdiri. Saking lamanya berdiri. Lah lama berdiri itu otomatis yang dibaca banyak. Iya, yang dibaca panjang, benar. Habis membaca surat Al-Fatihah, yang dibaca surat Al-Baqarah. Masya Allah. Berapa ayat surat Al-Baqarah itu Bapak Ibu? 286. Nggih. Panjang. Nah, kebalikan dari kita, sholat itu pakai gampangnya. Bolak-balik mari Fatihah kul huwallahu ahad. Rakaat kedua Al-Fatihah inna a'tainakal kautsar. Loh, apakah enggak boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi mari kita ilmuni bahwa Islam yang berkemajuan itu, ayo awake dhewe berusaha nyontoh Rasulullah dalam beribadah. Ada yang koreksi seperti ini Bapak Ibu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit suruh niru Rasulullah. Berarti awake dhewe engko nek lunga kaji kon numpak unta. Nah, ini ilmunya genggantuk Bapak Ibu. Sering kamu mendengar seperti itu? Berarti nanti numpak unta ae nek bel kaji gak usah numpak pesawat. Bapak Ibu, ibadahnya itu hajinya, bukan perjalanannya. Proses hajinya itu ibadah, tapi nyampe ning sana terserah sampean mau melaku, mau numpak sepeda pancal kayak pemuda Muhammadiyah Pare itu. Numpak sepeda pancal Bapak Ibu sampai Mekah. Ada pemuda Tegal juga itu, berniat pengen haji naik sepeda pancal, nyampe. Jadi bukan porsinya membandingkan wes bolak-balik ngikuti Nabi disebut nanti kalau enggak itu bid'ah berarti engkau budal hajine numpak unta. Orang ngono kuwi penjelasannya Bapak Ibu. Proses hajinya itu loh ngikuti petunjuk Rasulullah. Masalah nyampainya di sana terserah panjenengan. Ada lagi tentang makan dan minum. Rasulullah itu kalau makan senantiasa pakai apa Bapak Ibu? Tangan yang enggak pakai sendok, pakai garpu. Dikritiki lah, nek mangan rawon ya apa carane? Nek mangan sop buntut ya apa carane? Nek makan gulai ya apa carane kalau hanya pakai? Bukan alatnya yang dimaksud Bapak Ibu, tapi proses makannya itu yang disebut ibadah. Makannya didahului dengan berdoa, makan dengan cara yang baik, pakai tangan kanan, dinikmati dengan baik. Ini menjadi pendangkalan akidah yang sekarang tidak itibak Nabi. Apa? Saya masih banyak melihat karyawan rumah sakit ini tuku es nggih plastik diombe sambil berjalan. Loh, serius Bapak Ibu. Suatu saat akan saya videokan, saya kasihkan Pak Direktur biar dipakai evaluasi. Kalau kita bermuhammadiyah berkemajuan, apapun ayo beritibak Rasul. Minum pakai tangan kanan sambil duduk membaca bismillah. Ora, tuku es ning ngarep, pentol ning ngarep, dimakan sambil jalan. Ora duwe beban. Lho ngono ngaku karyawan rumah sakit Muhammadiyah. Ini perlu dikritisi Bapak Ibu. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu banyak suri tauladan yang baik. Iku ayo awake dhewe contoh. Mari kita berkiblat pada Rasulullah. Melalui apa? Melalui Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan 100 tahun yang lalu.
Saya tunjukkan bahwa Muhammadiyah itu bukan organisasi yang terlarang. Muhammadiyah itu organisasi terbuka. Sampai sekarang di pengajian, kemarin mungkin sudah di-share oleh panitia flyer. Terbuka, silahkan. Siapapun boleh hadir menghadirkan kajian. Siapapun boleh duduk di tempat ini mengkritisi ustadz yang ngaji, silahkan. Bahkan secara nasional, di YouTube, di TV, banyak mubalek-mubalek Muhammadiyah menyampaikan dakwahnya secara terbuka. Tetapi ada organisasi besar, pengikutnya banyak, yang tidak berani tampil di hadapan publik untuk mendakwahkan Islam secara terbuka. Saya katakan kalau ada ormas semacam ini, jangan diikuti. Ngaji dialoi wong gak entuk. Bahkan secara nasional, di TV, di media sosial, tidak pernah ada ustadz atau kiainya menyampaikan kebenaran ajarannya. Ini menjadi masalah, Bapak. Tapi silakan di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, konco-konco kita di NU, banyak mubalek-mubalek di kelas RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pusat, banyak. Sekarang di NU yang anak muda, yang ahli ilmu, ahli ibadah, ada Gus Baha. Panjenengan simak videonya, senantiasa tataran ilmu yang disampaikan. Di level Muhammadiyah ada Ustadz Adi Hidayat yang gudangnya ilmu luar biasa juga. Dia tidak pernah mempermasalahkan organisasinya, meskipun Adi Hidayat itu adalah kader terbaik Muhammadiyah. Tapi tidak pernah membesar-besarkan kesombongannya dengan organisasinya, bukan. Tapi keilmuannya, Bapak Ibu. Awake dhewe ya ngono. Nek dadi wong Muhammadiyah sing sampean pamernya hanya rumah sakit, salah. Yang sampean pamerkan sekolah, salah. Tapi apa? Akhlak kita di hadapan orang lain, itulah mari kita berakhlak model-model yang dicontohkan Rasulullah dalam bermuhammadiyah. Ada rumah tangga keluarga Muhammadiyah bercerai dengan istrinya, bercerai dengan suaminya. Gara-garanya sepele. Kenapa? Karena tidak ittiba Rasul dalam kehidupan. Pernah saya tanya, nyapa to Kang kok bercerai bareng? Jawabnya ya benar Bapak Ibu. Loh Pak Ustadz, apa cerai itu dilarang? Enggak, memang dibolehkan oleh Allah, tapi dibenci. Loh, boleh tapi dibenci oleh Allah. Permasalahan sepele, nyapa to? Lah yo, aku iku lho wong lanang yang seharusnya dihormati oleh wong wedok. Memang benar Bapak Ibu. Ini ibu-ibu harus tahu ilmunya juga. Seandainya di dunia ini Allah mengizinkan bertuhan lebih dari dua, suami itu adalah Tuhan. Ini Bapak Ibu harus kita bangun keyakinan itu. Saya pas pengen makan siang, makan malam, sarapan pagi, dari dulu mendambakan pengen didampingi istri Pak Ustadz. Nah terus nyonya sama apa gak ngono? Ini yang tidak terjadi di keluarga saya. Bojoku tuh nek memberi makan saya, diambilkan nasi, disodorkan lauk pauk, diambilkan minum, kemudian ditinggal. Ditinggalnya apa? Ditinggal WA-an. Dampak perceraian yang terakhir ini banyak disebabkan oleh HP. Ittiba Rasul, panjenengan menghidangkan makanan dan minuman ke suami, biar yang panjenengan hidangkan itu tahu tempe bisa menjadi rasa sate, manakala panjenengan temani suami ngobrol tentang anak, ngobrol tentang kehidupan, bercengkrama, bersunda gurau seperti itu, tahu tempe berasa sate Bapak Ibu. Tapi karena sekarang ini lagi ngetren pesen makanan itu namanya apa? Sing pesen online-an itu namanya apa? GoFood ya. Bojone digofoodkan sate, digofoodkan macam-macam kon mangan dhewe kayak makani kucing. Kalau itu dalam kondisi sibuk nggak apa-apa Bapak Ibu, masih bisa diterima. Tapi kalau panjenengan di rumah, suami makan dibiarkan seperti itu, jangan salahkan kalau suami nuntut njaluk cerai. Sekarang wong wedok iku yo akeh. Loh Bapak Ibu, saya tuh kacel Pak Ustadz, mbok sabar, gak usah kacel.
Kacelenya apa tuh? Saya tuh waktunya istirahat, perlu saya. Rasulullah tuh kalau dengan istrinya kan kadang ditimang-timang seperti bayi kecil itu. Disayang-sayang. Istrinya juga begitu, perlu mijet-mijet tangan suaminya. Sing rung di bojo gak usah bayangnya ya. Karena memijit-mijit tangan suami, tangan istri itu ibadah Bapak Ibu. Ibadah. Pas saya ingin manja-manjaan seperti itu, bojoku asik sendiri dengan sinetron. Dia nggak mau ketinggalan sedikit pun cerita Andin iku wis ning ngendi, Mas Ali ku ning ngendi. Itu Bapak Ibu. Kasus-kasus yang terjadi seperti itu karena tidak beritibak Rasulullah dalam kehidupan kehari-hariannya. Maka Muhammadiyah hadir mengajak, ayo balik kemana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Beritibak Rasul, kembali kepada ajaran Islam yang benar dalam mendidik anak. Anaknya disuruh ke masjid, ke musola untuk jamaah, Pak Mboke ning omah. Iki genah napa enggak to menurut? Ada orang yang kritisi, katanya seperti ini Bapak Ibu, saya pernah baca. Kalau ada ustadz, ada takmir, nek jengkel, nek bocah cilik rame di masjid, itu berarti takmir atau ustadz tadi masa kecilnya nggak pernah ke masjid. Itu kebenarannya 50%, benar Bapak Ibu. Tapi nek bocah cilik disuruh ke masjid, secara nalar dia belum bisa beribadah baik. Pak Mboke gak ndampingi, iku sing gak genah Pak Mboke napa larene, napa takmire. Loh Bapak Ibu, rasio Bapak Ibu. Seharusnya anak-anak kecil yang disuruh ke masjid itu didampingi oleh orang tuanya, karena orang tua sebagai figur. Coba bayangkan, mulai kecil anak diajak ke masjid, sholat berjamaah. Lihat Pak Mboke sregep ke masjid, suatu saat akan melahirkan generasi robbani yang taat beribadah kepada Allah. Panjenengan jangan pernah bermimpi punya anak, punya cucu sregep ibadah, sregep ke masjid, manakala panjenengan tidak pernah memberikan contoh. Sering DL tugas luar ke Serabah, ke Perigi, ke Bromo, kemana-mana dengan jarak yang jauh kuat, lalu selfie-selfian, kemudian membuat status. Sing adoh-adoh ngono ki lho kuat, masjid ning ngarepe omahe lho ora tau disobo. Niki genah napa mboten? Kehidupan itu baiknya mulai dari ibadah Bapak Ibu. Sampai saya tunjukkan blak-blakan ini. Saya ngomong ini sudah blak-blakan. Kalau ada keluarga yang congkrah, kehidupannya banyak masalah, tanya saya sebabnya apa, saya sudah tahu. Mergo sholat 5 waktunya gak terjaga dengan baik. Tapi kalau orang yang sholat 5 waktunya terjaga dengan baik, lebih-lebih dilakukan berjamaah di masjid atau di musola, senantiasa beritibak Rasul. Nabi Muhammad SAW itu menerima perintah sholat sampai beliau wafat, tidak pernah sekalipun tidak melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu Bapak Ibu, terutama sholat subuh, itu disaksikan oleh malaikat yang ada di langit, dibangga-banggakan. Pahalanya sholat subuh setara dengan sholat malam semalam suntuk yang berjamaah nih. Kalau tahu ilmunya itu berarti awak dia berusaha sholat subuh itu berjamaah. Dulu ada model teman-teman saya seperti ini. Tahajudnya mulai jam 12 malam, pukul 1, pukul 2, barang pukul 3 mulai ngantuk, tidur, subuhnya jam 9 awan, jam 8 awan, meninggalkan sholat subuh berjamaah. Ini ilmu sing kewalik Bapak Ibu. Panjenengan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, semalam tidak tahajud, iku pahalane luweh daripada itu. Tapi yang lebih bagus, tahajudnya iya, jamaah subuhnya juga iya. Insya Allah, Allah akan membuka jalan kehidupan berbagai hal. Rasulullah pernah tanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah,
Saumpama ning ngarepe omahe sampean kabeh iku enek sendang. Nek wong Lamongan, Bojonegoro sana ngarani sumber itu sendang, Bapak. Ada sumber yang airnya jernih, kinclong-kinclong. Setiap hari sampean mandi di situ 5 kali. Apakah ada kotoran yang ada di badanmu? Para sahabat Nabi menjawab, tentu tidak ada wahai Rasulullah. Iku lho gambarane wong sing salat 5 waktu berjamaah, Allah akan membersihkan dosa dan salah seseorang itu dalam 1 hari itu. Lah nek awake dhewe diampuni dosanya oleh Allah. Semua dosa dan khilaf diampuni oleh Allah. Njaluk iku celing Bapak Ibu. Panjenengan njaluk, ya Allah, Engkau Maha Kaya. Engkau yang memberikan kekayaan. Ya Ghaniyu, ya Syami'. Engkau yang Maha Luas. Berikanlah kami rezeki yang banyak, yang luas, yang barokah. Bahkan diteruskan, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas syama'i. Ya Allah, berikan kami rezeki yang hari itu turunnya bagaikan air hujan yang turun dari langit gemberojok seperti itu. Orang yang ibadahnya, sholatnya baik, insya Allah doa itu gampang diijabahi oleh Allah, Bapak Ibu. Nah, nek sholat duhure wis ngedeki 2:30, asare wis ngedeki maghrib, subuhe ya wis idek-idek subuh. Ngene iki lho salat model piye Bapak Ibu? Pak Ustadz, saya itu kan tinggal di kampung. Iya, di kampung tinggal itu enggak masalah. Yang jadi masalah kan ibadahnya. Salat asar dicampur maghrib, akhirnya sargrib, bukan maghrib. Ini banyak terjadi lingkungan kita. Padahal yang dicintai oleh Allah itu sholat di awal waktu, mengambil wudhu yang baik, sempurna. Saya tidak menyalahkan para ustadz-ustadzah dulu yang ngaji di TPA, di TPQ, di madrasah, di SD, di TK. Dulu mungkin kita diajarkan ngaji cara wudhunya mulai dari membasuh tangan seperti ini, tangan kanan, tangan kiri, kemudian gini. Itu dulu gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi ada hadis yang lebih bagus. Bagaimana mengusap kepala. Yang diajarkan seperti yang diajarkan Ustadz mungkin barangkali. Diusap ke belakang. Ini ditarik, ini dimasukkan sini. Ini diputar. Ini ilmu Bapak Ibu. Lah saiki sampeyan sing ilmu ngene kuwi ijek panggah model dhisik kiwa tengen. Cuci tangan kiwa tengen. Kaki juga begitu. Nah itu jenenge pekok. Ya. Itu Bapak Ibu. Ayo awak dia mengubah diri. Mengubah dirinya itu baik, bukan jelek. Mengubah diri itu tatarannya ilmu, bukan hanya katanya Bapak Ibu. Saya sering kok ngamati itu, kadang-kadang saya diam. Oh, iki kok wudune nyuci kakinya seperti ini Pak Ustaz. Kanan, kiri, membalik mana kanan, kiri kok gerak jalan. Disempurnakan dulu kaki kanan. Termasuk jari-jarinya ini Bapak Ibu. Perlu jari-jari itu perlu dimanja-manjakan juga. Biar urat-urat ini terbuka, digosoki sing. Panjenengan kalau pernah ke Mekah, ke Madinah, tempat air wudhu di sana banyak pakai duduk ya Pak ya. Pakai duduk supaya apa? Kita menikmati gerakan itu santai. Lah nek rumah sakit iki ora enek tempat wudhu sing duduk ya diusulne. Piro sing gawe tempat duduk iku dibanding gawe rumah sakit yang miliatan. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Suatu saat diusulkan enggak apa-apa. Nih Bapak. Jadi kembali kepada ittiba Rasul dalam bermuhammadiyah, jangan dikira bahwa Muhammadiyah itu ajaran baru, bukan. Muhammadiyah itu maksudnya kembali ngikuti Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita di Muhammadiyah, bermuhammadiyah, upayakan di masyarakat itu senantiasa baik. Kita bisa diterima di masyarakat. Kumpul konco Hindu, konco Kristen, konco Buddha. Kalau mungkin sesama Islam, kumpul konco-konco di NU atau yang lain, biasa mau, ndak apa-apa. Tunjukkan bahwa sifat Rasulullah itu ada pada diri kita. Apa?
saling menghormati, Bapak. Memberi kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Mempunyai sifat pemaaf, bersyukur, ini yang sering ditinggalkan. Ibu bapak, sifat utama Rasulullah yang sering kita dengar adalah sidik, napa malah? Amanah, tabligh, fatona. Loh, panjenengan kemarin nggih pun maca medsos, enten Polda sing ditangkep. Pun mas mau bareng. Pada saat dulu ada seorang jenderal yang ditangkap. Itu kenapa? Karena sifat Rasulullah yang kedua tidak dipegang dengan baik. Oh, gak amanah. Loh, apakah dia orang goblok? Tidak. Tetapi sifat Rasulullah ditinggalkan, yaitu tidak amanah. Lah panjenengan juga begitu. Ibu-ibu ini, maaf ya Bu ya, sering saya menyebut ibu-ibu karena kadang-kadang yang menjadi sumber permasalahan itu sering ibu. Ibu-ibu itu secara keilmuan fikih itu tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Halo? Bu, itu ilmu yang harus kita pegang. Seorang ibu itu tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah bapak-bapak atau laki-laki. Tapi kudune nek wong iku rumah tangga duwe bojo, nek wong wedok ijek gelem ngewangi nyambut gawe, ge tambah-tambah nafkah, iku kudune wong lanang kudune tambah seneng, bisa meringankan beban. Nggih napa nggih? Nah, ibu-ibu yang diberi amanah oleh suaminya keluar rumah, ajarannya Al-Quran Sunnah, nek wong wedok itu keluar rumah harus didampingi oleh panjenengan. Napa nyambut damel nggih didampingi terus? Nek ora didampingi, sifat Rasul panjenengan pegang apa? Amanah. Enek bojone ya panggah I love you sayang. Oh, gak enek bojone ya panggah mes sekolah I love you. Ora kok sing di mes call sing lain. Itu bapak-bapak juga sama. Panjenengan meninggalkan rumah, bismillah, meninggalkan rumah mencari nafkah demi keluarga. Nyambut gawe sing tenanan, ojo glecak-glecek. Bersyukur, sabar, itu membuahkan hasil. Saya ada ilmunya orang Cina yang saya pegang baik, Bapak Ibu. Tidak semua ilmu di Cina itu jelek. Banyak orang Cina itu punya keyakinan seperti ini, Bapak Ibu. Dia tidak meninggalkan sesuatu sebelum sesuatu itu bisa membahagiakan dirinya. Halo? Ini ada di buku, Bapak Ibu. Orang Cina itu punya keyakinan. Dia tidak mau meninggalkan sesuatu sebelum sesuatu itu bisa menjadikan dirinya bahagia. Sajane contohnya seperti ini. Di Jalan Doho itu ada toko yang jualan gapiak, bakiak nih lo, tahu gak? Itu yang didirikan oleh Cina. Di abad ini nek gapiak itu sajane termasuk sandal ngetren apa mboten Bapak Ibu. Tapi dia tetap lakukan. Dodolan sapu jejak dodolan sapu, keset jejak. Masih seperti itu. Ini, Pak. Ilmunya seperti ini, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak bersyukur, tidak beritibar Rasul, hampir setiap tahun ganti tempat kerja. Dia memandang sana lebih baik, pindah sana. Memandang lagi baik, pindah sana. Pindah lain tempat lagi. Seumuran waktu ini entek pindah kerja. Ini orang yang tidak bersyukur, Bapak Ibu. Padahal kehidupan itu menurut fisika bagaikan fata morgana. Apa itu fata morgana? Pada siang hari panas, panjenengan melihat di suatu jalan, di situ seolah-olah ada air yang mengenang. Itu kehidupan, Bapak Ibu. Setelah didekati ternyata nggak ada. Lebih jauh lagi, dekati lagi sampai sekilmu pedot akan ketemu. Nah, kehidupan itu ayo disyukuri. Kita bekerja disyukuri. Mungkin Allah sekarang masih memberi kita seperti ini. Suatu saat mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik. Doa seperti itu, Bapak. Nah, inilah Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Saya sudah berbicara 1 jam lebih. Barangkali suatu saat jika ada suatu hal yang perlu kita bahas yang lebih detail, kita bahas yang lebih detail. Intinya, mari kita bermuhammadiyah dengan penuh keikhlasan.
Mari kita bermuhammadiyah disikapi dengan keilmuan. Mari kita beritibak Rasul dalam berubudiyah, termasuk dalam berserikat di Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan organisasi terlarang. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum Republik ini ada. Tahun pinten wau? 1912. Indonesia merdeka tahun pinten? Sebelum ada. Saudara kita Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun pinten? 1926. Ini kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923, Gung sempat menikmati merdekane Indonesia, Bapak Ibu. Belum sempat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sama. Beliau meninggal tahun 1943 pada masa penjajahan Jepang. Belum menikmati Indonesia merdeka. Lah awake dhewe iki wis menikmati merdeka. Sampean mau sholat sampai bathuke sampean gosong ning masjid iki lho, gak ana sing larang. Nggih napa mboten? Sampean mau silaturahim kemana, gak ada yang menghalangi. Kendaraan banyak. Pada masa itu Bapak Ibu, arep silaturahim ke Bapak Ibu harus jalan kaki. Mungkin ada yang numpak cikar, dokar, cikar semrap nggih cikar nggih. Napa cikar niku? Kereta yang ditarik oleh sapi. Sopir cikar niku napa jenenge? Babaten nggih. Alhamdulillah yang penting tahu Bapak Ibu. Demikian ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan sing durung entuk jodoh, kita doakan mudah-mudahan nang entuk jodoh sing dibarokahi oleh Allah. Gak usah didelok rupane, tapi didelok akhlake. Kuwi napa mboten? Rupane ganteng, akhlake amburadul, repot Bapak. Enten contohnya napa mboten? Sinten sing lagi rame? Mas Rizky. Loh, Bapak Ibu. Nah, yang lebih bagus lagi ndonga sing wedok, sing lanang muga-muga diparingi suami sing ganteng. Duwe pekerjaan tetap, menjadi imam dalam keluarga yang baik, melahirkan turun yang baik. Bebet bobot niku tetep Bapak Ibu. Pangga. Itu bisanya diminta. Nah, ini saya tawarkan juga Bapak Ibu, karena saya sekarang usia saya sudah 56 tahun Bapak Ibu. Aku ndek Joko ganteng. Ayo sapa mbak-mbak sing mau. Juga anak perempuan yang insya Allah juga cantik. Sekarang ada di Pemda Kediri kedua-duanya. Yang laki-laki tamatan UNER Surabaya, yang perempuan tamatan Brawijaya Malang. Ayo ndang, gak apa-apa. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mari kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan semua dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.